Keluarga Ida terdiri atas 5 orang, yaitu ayah, ibu, Ida, kakak dan adik. Mereka menggelar makan malam bersama di rumah. Meja makan yang mereka gunakan berbentuk bundar. Gambar dena meja dan kursi yang digunakan untuk makan malam keluarga Ida adalah sebagai berikut. Ketika makan malam bersama, posisi duduk ayah dan ibu Ida selalu berdampingan. Berapakah banyaknya cara duduk mereka jika ayah dan ibu Ida selalu berdampingan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari materi permutasi siklis. Bagaimana metode penghitungan permutasi siklis? Apakah perbedaan antara permutasi siklis dan permutasi yang telah kita bahas sebelumnya? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan banyaknya cara duduk Ida sekeluarga saat makan malam dengan meja berbentuk bundar. Permasalahan tentang banyaknya cara duduk sama seperti permasalahan dalam menentukan banyaknya susunan sehingga penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan permutasi. Kalian masih ingat dengan materi permutasi pada video pembelajaran sebelumnya, bukan? Permutasi adalah cara untuk menentukan banyaknya susunan yang berbeda dari unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Pada pembahasan sebelumnya, kita juga telah mempelajari bentuk khusus dari permutasi, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan membahas bentuk khusus dari permutasi, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah bentuk khusus dari permutasi yang digunakan untuk menentukan banyaknya susunan terurut yang membentuk lingkaran. Hal ini mirip dengan permasalahan di awal, yaitu menentukan banyaknya cara duduk Ida sekeluarga saat makan malam bersama dengan meja berbentuk bundar. Jadi, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan permutasi siklis. Terkait dengan permutasi siklis, kita juga perlu mengingat kembali mengenai faktorial. Faktorial didefinisikan sebagai berikut. Jika n merupakan bilangan asli, faktorial dari bilangan asli n adalah sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1, dikali n, dikurangi 2, dikali n, dikurangi 3, dan seterusnya sampai dikali 1. Perhatikan contoh soal tentang faktorial beserta penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal, tentukan nilai faktorial berikut. Penyelesaian, nilai dari 4 faktorial dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial ialah sebagai berikut. 4 faktorial dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan dalam kurung 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Lakukan pembagian 2 faktorial. Sama dengan dalam kurung 4 dikali 3 dikurangi 1 dibagi 1. Sama dengan 12 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 11. Jadi, nilai dari 4 faktorial dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial ialah 11. Nilai dari 15 dikurangi 1 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial ialah sebagai berikut. 15 dikurangi 1 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 14 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 14 dikali 13 dikali 12 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 14 dikali 13 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 7 dikali 13 dibagi 3 dikali 1. Sama dengan 91 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 31/3. Jadi, nilai dari 15 dikurangi 1 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 3 faktorial ialah 31/3. Pendefinisian faktorial tersebut hanya berlaku untuk n yang merupakan bilangan asli atau bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1. Untuk n sama dengan 0, didefinisikan sebagai faktorial sendiri yaitu sebagai berikut.
0 faktorial sama dengan 1. Sementara itu, untuk bilangan lain yaitu n kurang dari 0, nilai faktorialnya tidak terdefinisi. Selanjutnya, kita akan membahas permutasi siklis sebagai berikut. Permutasi siklis. Secara umum, permutasi siklis didefinisikan sebagai berikut. Permutasi siklis adalah susunan terurut dari unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Misalnya, terdapat huruf A, B, C, dan D sebagai berikut. Keempat huruf tersebut disusun membentuk lingkaran atau kurva tertutup atau permutasi siklis, sehingga diperoleh 6 variasi susunan. Huruf A diwarnai gelap karena dianggap sebagai titik pangkal untuk memudahkan dalam membaca dan mencocokkan bahwa terdapat 6 susunan permutasi siklis yang berbeda. Misalnya, pada ujung atas kiri dapat dibaca A, B, C, D, A karena huruf A sebagai titik awal dan titik akhir. Apabila kita menginginkan huruf B sebagai titik pangkal, hal itu juga tidak masalah sehingga kita dapat membacanya sebagai B, C, D, A, B. Meskipun susunan ABCDA atau BCDAB terlihat berbeda, keduanya pada dasarnya merupakan susunan yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, susunannya terlihat berbeda, tetapi sebenarnya 4 susunan tersebut merupakan permutasi siklis yang sama atau susunan yang sama. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan permutasi siklis 2A. Kita misalkan titik A sebagai titik pangkal, sehingga kita dapat menotasikannya sebagai ABCDA. Apabila gambar 2A dilakukan rotasi sebesar 90 derajat, akan diperoleh 2B. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa 2A dan 2B merupakan susunan yang sama. Pada gambar 2B, apabila titik pangkalnya masih tetap huruf A, kita dapat menotasikannya sebagai ABCDA. Akan tetapi, apabila kita ingin mengganti huruf D sebagai titik pangkal, kita dapat menotasikannya sebagai DABCD. Jadi, susunan ABCDA dan DABCD merupakan susunan yang sama. Begitu juga untuk 2C dan 2D. Jika 2A dirotasikan sebesar 180 derajat, akan diperoleh susunan pada 2C. Susunan pada 2C dapat juga diperoleh dengan merotasikan susunan pada 2B sebesar 90 derajat. Jika 2A dirotasikan sebesar 270 derajat, akan diperoleh susunan pada 2D. Susunan pada 2D juga dapat diperoleh dengan merotasikan gambar 2B sebesar 180 derajat atau merotasikan gambar 2C sebesar 90 derajat. Jadi, cukup jelas bahwa 4 susunan tersebut merupakan susunan yang sama. Hal ini disebabkan permutasi siklis yang diperhatikan ialah susunan di sebelahnya, bukan bentuk lingkarannya. Kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Kita akan membandingkan susunan pada 1A dan susunan pada 1B dengan menggunakan huruf A sebagai titik pangkal, yakni sebagai berikut. Pada susunan 1A, di sebelah kanan huruf A ada huruf B. Di sebelah kanan huruf B ada huruf C. Di sebelah kanan huruf C ada huruf D. Di sebelah kanan huruf D ada huruf A. Pada susunan 1B, di sebelah kanan huruf A ada huruf B. Di sebelah kanan huruf B ada huruf D. Di sebelah kanan huruf D ada huruf C. Di sebelah kanan huruf C ada huruf A. Karena terdapat perbedaan pada susunan huruf di sebelahnya, artinya kedua susunan tersebut merupakan susunan yang berbeda. Kalian juga dapat membandingkan susunan satu dengan yang lainnya pada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, dan 1F. Setelah membandingkannya, kalian akan mendapatkan susunan yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membandingkan susunan antara gambar 2C dan gambar 2D pada gambar berikut. Hal ini untuk membuktikan bahwa keduanya merupakan susunan yang sama. Agar kita mudah membandingkannya, kita anggap huruf A sebagai titik pangkal sebagai berikut.
Pada susunan 2C, di sebelah kanan huruf A ada huruf B, di sebelah kanan huruf B ada huruf C, di sebelah kanan huruf C ada huruf D, di sebelah kanan huruf D ada huruf A. Pada susunan 2D, di sebelah kanan huruf A ada huruf B, di sebelah kanan huruf B ada huruf C, di sebelah kanan huruf C ada huruf D, di sebelah kanan huruf D ada huruf A. Jadi, terlihat bahwa tidak ada perbedaan susunan antara gambar 2C dan gambar 2D, sehingga keduanya merupakan susunan yang sama. Sekarang, kita akan mencoba mengamati perbandingan susunan 1A dari perspektif permutasi siklis dengan permutasi biasa. Perbandingan susunannya adalah sebagai berikut. Dengan demikian, satu cara pada permutasi siklis yang mempunyai 4 unsur akan berkorespondensi dengan 4 cara pada permutasi biasa. Dengan kata lain, satu cara pada permutasi siklis yang mempunyai n unsur akan berkorespondensi dengan n cara pada permutasi biasa. Jadi, perlu diperhatikan kembali bahwa ada perbedaan antara permutasi siklis dan permutasi biasa. Pada permutasi siklis, yang diperhatikan ialah susunan di sebelahnya, bukan bentuk lingkarannya. Tentu saja, dalam menentukan banyaknya cara menyusun permutasi siklis, diperlukan rumusan tertentu. Hal ini disebabkan tidak mungkin apabila kita mendaftarnya satu persatu, apalagi jika jumlahnya besar. Permutasi siklis dari n unsur dirumuskan sebagai berikut. Permutasi siklis dari n unsur sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Untuk lebih mudah memahami permutasi siklis, mari kita perhatikan beberapa contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh 1. Posisi duduk ketika rapat yang terdiri atas 7 orang dilakukan secara melingkar. Berapa banyak cara duduk bagi 7 orang tersebut untuk menempati kursi yang berbeda? Penyelesaian. Permasalahan tersebut adalah permasalahan permutasi siklis dengan n sama dengan 7. Dengan demikian, banyaknya cara duduk bagi 7 orang tersebut untuk menempati kursi yang berbeda ialah sebagai berikut. Permutasi siklis dari 7 unsur sama dengan 7 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 6 faktorial, sama dengan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya sama dengan 720. Jadi, banyaknya cara duduk bagi 7 orang untuk menempati kursi yang berbeda secara melingkar ialah 720. Contoh 2. Posisi duduk ketika rapat yang terdiri atas 7 orang dilakukan secara melingkar. Ketua dan wakil ketua selalu duduk bersebelahan ketika rapat. Berapa banyak cara duduk bagi 7 orang tersebut untuk menempati kursi yang berbeda? Penyelesaian. Permasalahan tersebut adalah permasalahan permutasi siklis dengan n sama dengan 6. Mengapa n sama dengan 6? Ada syarat bahwa ketua dan wakil ketua selalu duduk bersebelahan, sehingga keduanya dihitung sebagai satu unsur saja. Dengan demikian, total unsur pada permutasi siklis ialah 6, yaitu ketua dan wakil ketua yang dihitung 1 ditambah 5 peserta rapat lainnya. Banyaknya cara duduk bagi 7 orang dengan ketua dan wakil ketua harus bersebelahan merupakan permutasi siklis dengan n sama dengan 6 sebagai berikut. Permutasi siklis dari 6 unsur sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya sama dengan 120. Selanjutnya, ada 2 kemungkinan posisi duduk ketua dan wakil ketua, yaitu ketua berada di sebelah kanan wakil ketua, dan ketua berada di sebelah kiri wakil ketua. Dengan demikian, kita harus mengalihkan 2 faktorial terhadap hasil permutasi siklis tersebut sebagai berikut. 2 faktorial dikali 120 sama dengan 2 dikali 1 dikali 120. Hasilnya sama dengan 240. Jadi, banyaknya cara duduk melingkar bagi 7 orang dengan ketua dan wakil ketua selalu duduk bersebelahan ialah 240. Dari contoh 1 dan contoh 2, terlihat bahwa ada syarat tambahan yang menyebabkan banyaknya cara duduk melingkar bagi 7 orang tersebut berbeda. Setelah memahami permutasi siklis,
kita kembali ke permasalahan di awal, yaitu menentukan banyaknya cara duduk Ida sekeluarga saat makan malam dengan meja makan yang berbentuk bundar, dengan syarat ayah dan ibu Ida selalu duduk berdampingan. Permasalahan di awal dapat diselesaikan dengan permutasi siklis dengan N sama dengan 4. Hal itu disebabkan ayah dan ibu Ida selalu duduk berdampingan, sehingga ayah dan ibu dianggap sebagai satu unsur. Dengan demikian, banyaknya unsur ada 4, yaitu ayah dan ibu yang dianggap satu unsur, ditambah 3 unsur yaitu Ida, kakak Ida, dan adik Ida. Permutasi siklis dari 4 unsur ialah sebagai berikut. Permutasi siklis dari 4 unsur sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya, ada 2 kemungkinan duduk bagi ayah dan ibu Ida, yaitu ayah berada di sebelah kanan ibu dan ayah berada di sebelah kiri ibu. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan 2 faktorial terhadap hasil permutasi tersebut sebagai berikut. 2 faktorial dikali 6 sama dengan 2 dikali 1 dikali 6. Hasilnya sama dengan 12. Jadi, banyaknya cara duduk melingkar saat keluarga Ida makan malam dengan syarat ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 12. Bagaimana jika ada syarat 3 orang yang duduk berdampingan? Tentu saja 3 orang tersebut dianggap satu unsur dalam permutasi siklis. Kemudian, hasil dari permutasi siklisnya dikalikan dengan 3 faktorial seperti berikut. Contoh 3. Posisi duduk ketika rapat yang terdiri atas 7 orang dilakukan secara melingkar. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu duduk bersebelahan ketika rapat. Berapa banyak cara duduk melingkar bagi 7 orang peserta rapat tersebut? Penyelesaian. Permasalahan tersebut adalah permasalahan permutasi siklis dengan N sama dengan 5. Mengapa N sama dengan 5? Ada syarat bahwa ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu duduk bersebelahan sehingga ketiganya dihitung sebagai satu unsur saja. Dengan demikian, total unsur pada permutasi siklis ialah 5, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dihitung sebagai satu unsur, ditambah 4 peserta rapat lainnya. Permutasi siklis dari 5 unsur ialah sebagai berikut. Permutasi siklis dari 5 unsur sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 24. Selanjutnya, ada beberapa kemungkinan posisi duduk bagi 3 orang, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Oleh karena itu, kita perlu mengalihkan 3 faktorial terhadap hasil permutasi siklisnya sebagai berikut. 3 faktorial dikali 24 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 24. Hasilnya sama dengan 144. Jadi, banyaknya cara duduk melingkar bagi 7 orang dengan syarat ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu duduk bersebelahan ialah 144. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dari N unsur ada sebanyak K unsur, yang harus berdampingan dalam susunan permutasi siklis, sebanyak K unsur tersebut dipandang sebagai satu unsur saja. Selanjutnya, hasil dari permutasi siklisnya harus dikali K faktorial, yaitu dalam kurung N dikurangi K faktorial, dikali K faktorial, dengan N adalah banyaknya unsur mula-mula. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini ialah sebagai berikut. Pertama, permutasi siklis adalah susunan terurut dari unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Kedua, permutasi siklis dari N unsur dirumuskan sebagai berikut. Ketiga, apabila dari N unsur ada sebanyak K unsur yang harus berdampingan dalam susunan permutasi siklis, sebanyak K unsur tersebut dipandang sebagai satu unsur saja.